Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat begitu banyak, baik nikmat yang kita sadari maupun yang umumnya tidak kita sadari. Bagaimana kita bisa bernapas dengan gratis saja, ini banyak kita ini lalai dan menganggapnya bukan suatu nikmat, nggak pernah diingat-ingat. Tapi kalau kita dapat duit, nah itu baru katanya nikmat. Padahal nikmat duit nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat oksigen. Namun daripada nikmat-nikmat ini, nikmat yang paling penting adalah bagaimana kita diberikan nikmatul Islam, nikmatul iman. Ini yang terpenting. Karena di dunia yang sementara ini dan akhirat yang selama-lamanya ini, nanti yang bisa menyelamatkan, bisa membahagiakan hanyalah nikmatul Islam dan nikmatul iman. Karena ini adalah sering ulama sampaikan nikmat terpenting ibaratnya itu. Jadi baik orang susah, orang kaya, orang miskin, orang desa, orang kota, ketika mempunyai iman yang benar, maka dia akan bahagia baik di dunianya maupun di akhiratnya. Jadi iman ini adalah perkara yang penting. Karena apa? Dengan iman kita ini akan bisa melewati segala ujian, baik ujian yang berupa kesulitan maupun ujian yang berupa kesenangan atau kelapangan. Orang nggak punya duit, ujian. Orang diberi duit yang banyak sama Allah itu lebih-lebih daripada ujian. Karena ujian itu begitu, ada yang senang, ada yang susah. Maka manusia ini umumnya lalai ketika dikasih ujian yang enak, kasih duit banyak, maka dia kebanyakan lalai nantinya. Duitnya buat hura-hura, senang-senang. Tapi kalau dikasih susah biasanya terus ingat, ya Allah, susah ya Allah, doa. Maka ujian yang berat sebenarnya ujian apabila kita ini dikasih kesenangan, umumnya kita jadi lalai. Maka dari itu di sini kita belajar bersyukur, minimal mengucap alhamdulillah. Kita lanjutkan hati kita meyakini, maka akan timbul aplikasi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita taat kepada Allah, bagaimana kita ikut cara Rasulullah. Itu adalah bentuk syukur yang sesungguhnya. Katanya cinta Allah, katanya cinta Rasul, tapi nggak pernah taat sama Allah dan Rasulnya, berarti cintanya bohong. Rumah Allah punya, ada Baitullah tuh, masjid-masjid itu disebut Baitullah, musola. Katanya cinta Allah tapi nggak mau datang ke rumah Allah, berarti bohong. Nah, kamu punya pacar, katanya cinta sama si fulan siapa, tapi nggak pernah datang, nggak pernah ketemu, berarti bohong. Ibaratnya begitu. Jadi ketika cinta sama orang-orang, maka namanya sering disebut-sebut dan juga harus sering ketemuan. Pengen ketemu Allah ya sholat.
Ibaratnya itu pertemuan antara hamba dan Tuhannya itu, yaitu dalam keadaan sholat. Yang terbaik mana? Laki-laki ya di masjid, perempuan di rumah yang terbaik. Di masjid boleh, jangan dilarang, tapi yang terbaik di rumah. Nah, kita belajar dengan syukur sungguh-sungguh, maka insya Allah akan dilipat gandakan nikmat yang lain. Dengan janji firman Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Kalau kamu mau bersyukur, maka tak tambah nikmatku, kata Allah. Tapi lek kowe kufur, enggak mau bersyukur, maka azabku sangat pedih, kata Allah. Nah, untuk menambah rasa syukur, biar kita ini lebih paham dengan agama, kita baca beberapa hadis. Yang pertama nanti ada mungkin fadilah Al-Quran dan selanjutnya. Yang pertama seperti biasa kita mulai dari fadilah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Utsman bin Abdullah bin Aus As-Saqafi rahmatullahi alaih, dari kakeknya radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca Al-Quran dengan hafalan adalah 1000 derajat, dan membacanya dengan melihat mushaf akan dilipatkan sampai 2000 derajat. Hadis riwayat Baihaqi. Diulangi, dari Utsman bin Abdullah bin Aus As-Saqafi rahmatullahi alaih, dari kakeknya radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca Al-Quran dengan hafalan adalah 1000 derajat, dan membacanya dengan melihat mushaf akan dilipat sampai 2000 derajat. Hadis riwayat Baihaqi. Berbagai fadilah orang yang hafal Al-Quran telah dijelaskan sebelumnya. Hadis di atas menerangkan mengenai keutamaan membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran. Selain menambah konsentrasi dan pemikiran, masih banyak lagi tambahan amalan-amalan seperti melihat, memegang Al-Quran dan sebagainya. Oleh sebab itu membaca Al-Quran dengan melihat adalah lebih utama. Adanya perbedaan mafhum hadis di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Manakah yang lebih utama? Orang yang membaca Al-Quran dengan hafalan atau yang membacanya dengan melihat mushaf? Berdasarkan hadis di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan melihat mushaf adalah lebih utama, karena mata akan selalu melihat Al-Quran sehingga terhindar dari kesalahan membaca. Sebagian ulama yang lain berpandangan bahwa membaca Al-Quran melalui hafalan itu lebih utama, karena akan lebih khusyuk dan dapat terhindar dari sifat riya. Dan itulah kebiasaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi rahmatullahi alaih menyatakan bahwa keduanya baik dan utama, bergantung pada keadaan pembacanya. Sebagian orang ada yang lebih konsentrasi membaca dengan melihat mushaf, dan ada sebagian orang yang lebih konsentrasi membaca dengan hafalan. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi alaih menulis di dalam kitab Fathul Bari bahwa penjelasan itulah yang disetujuinya. Diceritakan bahwa karena begitu seringnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu membaca Al-Quran, maka 2 mushaf Al-Quran telah sobek. Syekh Amr bin Maimun rahmatullahi alaih meriwayatkan dalam Syarah Ihya bahwa seorang yang membaca Al-Quran setelah sholat subuh dan membaca 100 ayat akan ditulis baginya pahala seisi dunia ini. Disebutkan juga bahwa membaca Al-Quran dengan melihat sangat bermanfaat bagi mata. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebuah hadis musalsal yang setiap perawinya mengatakan bahwa mereka mengalami gangguan penglihatan, lalu guru-guru mereka menasihati agar selalu membaca Al-Quran dengan melihatnya. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i rahmatullahi alaih kadangkala membuka Al-Quran setelah Isya dan menutupnya ketika waktu sholat subuh. Masya Allah. Imam Syafi'i ini kalau membaca Al-Quran, dibukanya pada Isya, ditutupnya mau sholat subuh. Semalam suntuk baca Al-Quran. Luar biasa. Dan tadi itu di hadis itu membahas keutamaan, lebih penting mana, lebih utama mana, membaca dengan melihat atau enggak. Ulama berbeda
tepat. Ada yang mengatakan lebih baik hafalan, ada yang lebih baik dengan membaca. Itu tergantung pada si oknum pembacanya. Ada yang merasa lebih konsen tanpa melihat, ya bagus. Ada yang lebih konsen dengan melihat, bagus juga. Jadi yang nggak bagus, yang nggak mau baca. Sekarang latihan. Enak baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Belajar terus ya. Semangat di Khairul Huda, tempat Umi. Belajar terus biar Al-Fatihahnya semakin bagus. Nanti biar sholatnya juga menjadi benar, karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Jangan di atasin tengah. Kalau di atasin yang pakai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti selanjutnya kita nggak usah direkam, baca surat-surat pendek. Sekarang kita lanjut fadilah sholat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dengan fadilah pentingnya sholat. An-Naufal ibni Muawiyah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man fatathu salatun faka'annama wa yuri ahluhu wa maluhu. Dari Sayyidina Naufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terlewatkan dilanjutkan, barang siapa terlewatkan olehnya satu sholat, seolah-olah telah kehilangan seluruh keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diulangi dari Sayyidina Naufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terlewatkan olehnya satu sholat, seolah-olah telah kehilangan seluruh keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Penjelasannya, biasanya sholat terabaikan karena sibuk dengan urusan keluarga atau sibuk mencari harta. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika harta sudah melalaikan satu sholat saja, maka kita harus bersedih seolah-olah sudah hilang seluruh keluarga dan harta kita, sehingga kita tinggal seorang diri. Jadi seberapa banyak kita merasa rugi dan bersedih
Jika kita kehilangan seluruh keluarga dan harta kita, sebanyak itu pula hendaknya kita merasa rugi dan bersedih jika kehilangan satu sholat. Jika ada seorang yang terpercaya memperingatkan bahwa di suatu jalan ada perampok, siapapun yang melewati jalan itu tengah malam pasti akan dibunuh dan diambil hartanya oleh perampok itu. Maka seorang pemberani pun akan takut melewati jalan itu. Jangankan malam hari, siang hari pun dia akan takut melewati jalan itu. Sedangkan peringatan baginda Rasulullah SAW mengenai bahayanya meninggalkan sholat bukan hanya satu atau dua kali, melainkan berulang-ulang. Kita adalah orang Islam yang mengakui kebenaran beliau dengan mulut kita. Namun apa kesan sabda beliau pada diri kita? Setiap orang yang mengetahui keadaan dirinya masing-masing. Itu tadi sebuah hadis menerangkan pentingnya sholat. Bahkan ancamannya meninggalkan satu sholat itu seakan-akan kehilangan seluruh keluarga dan seluruh hartanya. Ngeri gak? Ngeri. Jadi sholat gak main-main. Ninggalin sekali berarti di dalam hadis tadi diterangkan kayak kehilangan keluarganya dan hartanya. Harusnya lebih sedih kalau kehilangan satu sholat saja. Baru kehilangan dompet aja sedih, apalagi kalau kehilangan harta dan hartanya. Itu sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita yakin dengan Muhammadur Rasulullah, nggak meyakini nasihat beliau, berarti yakinnya bohong. Biar yakin apa? Terus diulang-ulang, hari-hari dibacakan ayat Allah, hari-hari dibacakan hadis Rasulullah, maka lama-lama kita akan yakin. Kayak teko, hari-hari diisi susu, ketika dituang keluarnya susu. Hati kita pun begitu, hari-hari diisi dengan kebesaran Allah, dari kalimat-kalimat sabda firman Allah, diisi dengan sabda-sabda baginda Rasulullah. Maka ketika dituang keluarnya ya kata-kata yang baik, firman Allah, sabda Rasulullah, maka imannya akan benar. Tapi hati kita kalau hari-hari diisi dengan bicara dunia, sakaratul maut ngomongnya dunia, bukannya nyebut Allah, maka akan sengsara. Ya teko, diisi racun, dituang ke gelas, ya keluarnya racun, bukan keluar susu, nggak mungkin. Nah, untuk fadilah-fadilahnya dilanjut besok ini rekamannya.